Selamat ya, tapi gak nyangka sih lulusan S2 masa nikahnya sama tukang servis AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mencintai pria miskin adalah sebuah kebodohan? Ataukah justru itulah bentuk cinta sejati yang paling murni, ketika tak ada apa-apa untuk dikagumi selain hatinya? Sebelum kita mulai, kalian dari kota mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe dan like supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Hari itu seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidup Nita Rahmawati. Wanita muda berhati tulus itu berdiri di pelaminan dengan senyum penuh haru, mengenakan kebaya putih sederhana, rambut disanggul anggun, dan riasan minimalis yang menonjolkan kecantikannya yang alami. Di sisinya, berdiri seorang pria dengan kemeja putih dan celana bahan polos. Bayu, begitulah namanya. Ia bukan siapa-siapa di mata dunia luar. Hanya teknisi panggilan, tinggal di kontrakan sempit, dan tak punya kendaraan mewah. Tapi bagi Nita, ia adalah pria paling jujur dan paling sabar yang pernah ia kenal. Gedung pernikahan itu cukup megah. Disewa dari hasil gabungan tabungan Nita dan sedikit bantuan dari keluarga. Tamu undangan berdatangan, dari kerabat, teman kantor, tetangga, hingga beberapa tokoh penting daerah. Tapi tak semua yang datang membawa restu. Beberapa hanya datang karena rasa ingin tahu, atau sekadar ingin menyaksikan kesalahan besar Nita secara langsung. Dia lulusan S2, kerja di kementerian, masa nikahnya sama tukang servis AC. Katanya mantannya anggota DPR, ini kok malah nikah sama. Itu siapa sih namanya tadi? Bayu, katanya tinggal di kosan gang sempit. Duh. Bisikan demi bisikan menusuk seperti jarum kecil ke telinga Nita. Tapi ia tetap tersenyum. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak populer. Bahkan ibunya sempat menangis saat tahu siapa yang akan ia nikahi. Nak, kamu yakin? Masa depanmu bisa lebih cerah kalau bukan sama dia. Namun cinta tak selalu soal masa depan yang terukur. Kadang, cinta adalah tentang siapa yang tak pergi ketika kita kehilangan segalanya. Sekitar pukul 11 siang, suasana mulai hangat dengan hiburan musik akustik. Para tamu mulai menikmati hidangan. Beberapa kerabat Bayu tampak kikuk, merasa canggung di tengah pesta yang terasa terlalu mewah untuk standar mereka. Sementara keluarga besar Nita hanya sesekali menyapa Bayu, sekadar formalitas. Dan di tengah semua itu, datanglah badai. Pintu aula terbuka. Seorang pria dengan jas hitam elegan dan jam tangan mahal memasuki ruangan dengan langkah tegap. Wajahnya tegas, penuh percaya diri. Senyumnya menyeringai. Andra, mantan tunangan Nita, kini menjabat sebagai anggota DPR RI termuda dari partainya. Putra pengusaha papan atas. Semua mata tertuju padanya. Bahkan MC sempat berhenti bicara. Andra melangkah ke pelaminan, tanpa undangan, tanpa izin. Dengan mikrofon yang ia ambil dari tangan MC, ia berdiri dan berkata dengan suara keras yang sengaja dibuat dramatis. Selamat ya, Nita. Akhirnya kamu menikah juga. Tapi jujur, saya nggak nyangka, dari semua pria di dunia ini, kamu pilih ini. Ia menunjuk Bayu dengan ekspresi merendahkan. Dulu kamu menolak hidup mewah bersamaku, katanya nggak ingin dibatasi. Tapi kamu malah nikah sama tukang servis? Wah, luar biasa. Selamat ya, Nit. Turun kasta secara resmi. Beberapa tamu tertawa pelan. Beberapa lagi terlihat bingung. Sebagian hanya tersenyum simpul. Tapi jelas, suasana berubah tegang. Wajah Nita menegang, tapi sebelum ia sempat membalas, Bayu menggenggam tangannya dan berbisik lembut. Tak perlu. Diam itu juga jawaban. Percayalah. Dan Bayu hanya tersenyum tenang. Andra mendengus puas, menaruh mikrofon, dan turun dari pelaminan sambil melirik para tamu, seolah berkata, lihat kan, betapa bodohnya keputusan Nita. Beberapa menit kemudian, pernikahan kembali berjalan, meski suasana sedikit canggung. Nita mencoba bersikap tenang, menjamu tamu seperti biasa. Tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, cinta saja tak cukup untuk membuat dunia diam. Namun di hati Bayu, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun, bahkan oleh Nita sekalipun.
Sesuatu yang akan mengubah arah cerita ini secara drastis. Dan semuanya akan terungkap sebentar lagi. Suasana di gedung pernikahan belum sepenuhnya pulih. Meski musik kembali dimainkan dan tamu-tamu mulai mengisi piring mereka dengan makanan catering, namun aura tidak nyaman masih menggantung di udara. Terutama di pelaminan. Beberapa kerabat mulai menunjukkan wajah prihatin pada Nita. Ada yang menepuk pundaknya pelan, seolah ingin berkata, "Sabar ya, sayang." Tapi Nita hanya membalas semua itu dengan senyum kaku. Ia mencoba tetap kuat, meski hatinya sedang gemetar. Bayu, di sisi lain, tetap tenang. Ia berdiri dengan tangan di belakang, tak banyak bicara. Matanya mengamati seisi ruangan. Tidak dengan kemarahan, bukan pula dengan sedih. Hanya ada kesabaran, dan seberkas senyum yang seolah tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Andra, yang duduk di kursi VIP bersama beberapa rekan sejawatnya, masih terlihat puas. Sesekali ia tertawa pelan sambil menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan. Ia bahkan sempat berkata kepada temannya, cukup keras hingga terdengar ke meja terdekat. "Gila, itu nikah atau bakti sosial sih? Nikahin rakyat bawah, bener-bener daung rade kelas." Beberapa tamunya ikut tertawa. Andra merasa dirinya masih pemenang. Meskipun Nita bukan miliknya lagi. Bagi Andra, reputasi adalah segalanya. Dan hari itu, ia merasa berhasil mempermalukan mereka. Namun tak ada yang tahu, peristiwa besar akan segera terjadi. Pukul 13.14. Suara klakson panjang dan dalam terdengar dari luar gedung. Beberapa orang yang duduk dekat pintu otomatis menoleh. Tidak lama kemudian, 2 mobil hitam mewah berplat khusus perusahaan dan instansi nasional berhenti tepat di depan halaman. Di belakangnya, menyusul satu lagi mobil SUV berlogo holding energi besar, kendaraan yang hanya digunakan oleh jajaran direksi atau pemilik utama. Tamu-tamu mulai saling melirik. Bisik-bisik kembali terdengar. "Itu plat instansi besar, ya. Itu kayak mobil eksekutif, bukan? Mungkin salah tempat." Pintu-pintu mobil terbuka. Dari dalam keluar pria-pria muda berbadan tegap, mengenakan jas hitam dan name tag perusahaan. Beberapa di antaranya membawa dokumen dan kotak kecil berbahan logam mengilap. Mereka tidak terburu-buru, tapi juga tidak membuang waktu. Mereka tahu kemana harus melangkah, langsung menuju pelaminan. Tamu-tamu mulai berdiri. MC pun tampak bingung, hampir menjatuhkan mikrofon saking terkejutnya. Bahkan Andra, yang sedang menikmati hidangan penutup, berhenti mengunyah. Bayu melihat mereka datang. Ia mengangguk pelan. Salah satu dari pria itu, berumur sekitar 40-an, berkacamata, dan tampak seperti eksekutif tingkat tinggi, naik ke atas pelaminan dengan sikap hormat. Ia mengambil mikrofon dari MC dan berdiri dengan tenang. "Selamat siang, Bapak Ibu semua. Mohon maaf mengganggu sebentar. Kami datang atas nama keluarga besar PT Nusantara Global Energi untuk menyampaikan ucapan selamat secara resmi kepada Bapak Bayu Rahardian, CEO dan pemilik saham utama dari perusahaan kami." Seisi ruangan terdiam. Seperti ada tombol, pos, ditekan di tengah pesta. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bergerak. Bahkan suara sendok dan garpu pun berhenti berdenting. Beliau adalah pemimpin muda kami, visioner, dan sosok yang selama ini rendah hati menyembunyikan identitasnya dari publik. Tapi hari ini, sebagai keluarga besar, kami merasa terhormat menyaksikan hari bahagia beliau. Tamu-tamu mulai saling menatap. Beberapa melongo. Beberapa memelototi Bayu seolah baru sadar bahwa pria yang mereka anggap nggak pantas, itu ternyata adalah orang besar. Dan Andra? Wajahnya berubah drastis. Seolah ditampar keras di depan semua orang. Napasnya memburu. Tangannya mengepal. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia tahu nama Bayu Rahardian. Pernah disebut dalam pertemuan lobi politik. Nama yang dikagumi tapi sulit ditemui. Sosok penting di sektor energi bersih nasional. Sosok yang, hari ini ternyata duduk di pelaminan bersama mantan tunangannya yang dulu ia anggap remeh. Salah satu pria berbaju jas lalu membuka kotak kecil dan menyerahkan kunci mobil mewah kepada Bayu, sebagai hadiah simbolis dari perusahaan. Kunci itu ditempatkan di kotak kaca, bertuliskan, "Untuk pemimpin kami,
yang menginspirasi kami lewat kerendahan hatinya. Bayu hanya tersenyum. Ia menggenggam tangan Nita, menoleh ke arahnya, dan berbisik. Selamat sayang, kamu sekarang istri CEO. Semenit setelah pengumuman mengejutkan itu, suasana pesta berubah drastis. Musik berhenti. Tawa sirna. Dan wajah-wajah yang tadinya penuh cemooh kini perlahan merona pucat. Tak ada yang menyangka, Bayu, pria sederhana dengan kemeja putih dan sepatu kulit yang bahkan tidak mengkilap, ternyata adalah pemilik perusahaan energi yang namanya sering muncul di media finansial, tapi tak pernah tampil mencolok. Ia selalu memilih bekerja dari balik layar, menjauh dari sorotan kamera dan pemberitaan. Semua mata kini tertuju padanya, tapi tidak lagi dengan pandangan remeh. Kali ini ada rasa takjub, kagum, dan malu, terutama dari mereka yang sempat ikut menertawakannya beberapa jam sebelumnya. Andra adalah yang paling terpukul. Ia terdiam di kursinya. Pundaknya jatuh. Wajahnya menyimpan kekacauan yang tak bisa ia sembunyikan. Dunia seakan jungkir balik dalam sekejap. Ia ingat jelas bagaimana dulu ia pernah berambisi menggaet proyek dari PT Nusantara Global Energi, tapi gagal total. Ia tak menyangka bahwa pria yang ia hina, bahkan diajak bercanda sebagai tukang servis AC, adalah pria yang punya wewenang untuk menolak dan membatalkan semua proposal kerjasamanya. Tangan Andra mengepal. Dadanya sesak. Egonya remuk. Seorang wanita parubaya yang tadi siang sempat berkata lantang pada ibunya Nita, "Anak kamu itu bodoh banget, ya? Nikah sama orang kayak gitu." Kini tertunduk diam. Ia bahkan tak berani menegur Nita lagi. Wajahnya merah padam, seolah menelan kata-katanya sendiri. Beberapa tamu lain, terutama yang mengenal Andra secara pribadi, memilih menjauh darinya. Sebagian karena malu ikut tertawa, sebagian lagi karena khawatir ikut terseret dalam rasa bersalah kolektif yang mengudara di seluruh aula. Di pelaminan, Nita duduk berdampingan dengan Bayu. Tatapannya masih sedikit bingung, tapi perlahan senyumnya merekah. Ia masih tak percaya bahwa semua ini bukan mimpi. Suaminya, yang selama ini ia kenal hanya sebagai teknisi panggilan, tukang servis kulkas dan AC yang sabar dan bersahaja, ternyata menyimpan dunia yang sama sekali tak ia tahu. "Kamu sengaja menyembunyikan ini semua?" bisiknya pelan. Bayu menoleh padanya, lembut. Tatapan matanya teduh seperti biasanya. "Aku cuma ingin tahu, siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena semua yang aku punya. Dan kamu, Nit, kamu sudah membuktikan itu." Nita tak bisa menahan air matanya. Bukan karena terkejut, tapi karena perasaan haru yang membuncah. Ia memeluk Bayu erat. Dan pelukan itu menjadi simbol bahwa cinta sejati memang tak butuh topeng atau validasi publik. MC kembali mengambil alih panggung. Tapi kali ini, bukan untuk menyambut hiburan atau sesi potong kue, melainkan untuk mengumumkan tamu istimewa terakhir yang baru saja datang. Tamu khusus dari kementerian. 2 pejabat tinggi dari Kementerian Energi tiba. Mereka bukan hanya hadir sebagai tamu kehormatan, tapi juga membawa surat penghargaan untuk Bayu atas kontribusinya dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan Indonesia Timur. Salah satu pejabat berkata di mikrofon, "Kami bangga pada kepemimpinan Bapak Bayu Rahardian yang telah membuktikan bahwa inovasi dan integritas bisa lahir dari seseorang yang hidup rendah hati. Beliau bukan hanya pengusaha, tapi juga pembaharu. Dan kami merasa terhormat menjadi saksi pernikahan beliau hari ini." Seisi ruangan bertepuk tangan. Kali ini bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan tulus, hangat, dan dipenuhi rasa kagum. Satu momen diam di sudut ruangan. Di salah satu sudut aula, Andra berdiri perlahan. Ia berjalan pelan mendekati pelaminan. Bayu melihatnya datang. Nita ikut menoleh. Tamu-tamu memperhatikan dalam diam. Andra sampai di hadapan mereka. Dengan wajah tertahan dan suara agak bergetar, ia berkata, "Maafkan saya, Bayu, Nita. Saya salah menilai. Saya salah besar." Bayu tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan. Tak ada dendam di matanya. Hanya keheningan yang membungkam ribuan kata. Kadang, diam adalah balasan paling menyakitkan bagi mereka yang pernah merendahkanmu. Langit senja mulai memerah di atas gedung pernikahan.
Cahaya matahari yang perlahan redup digantikan lampu gantung dan lilin-lilin kecil di sudut ruangan yang kini menyala hangat. Musik akustik kembali dimainkan, kali ini dengan lagu yang lebih tenang dan menyentuh. Namun bukan hanya cahaya yang berubah. Aura di dalam ruangan itu kini berbeda total. Dari suasana yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik sinis, kini berubah menjadi ruang penuh kekaguman dan rasa malu. Setiap tamu yang datang ke pelaminan kini menyalami Bayu dan Nita dengan tulus. Tidak ada lagi mata yang merendahkan. Tidak ada lagi senyum mencibir. Hanya wajah-wajah yang berusaha menebus sikap keliru mereka sebelumnya. Ibu Nita yang tadinya sempat menangis karena khawatir dengan pilihan putrinya, kini tersenyum lebar. Ia memeluk Bayu erat sambil berbisik. "Nak, ibu minta maaf ya, dulu ibu sempat ragu. Ternyata kamu jauh lebih dari yang ibu kira." Bayu hanya menjawab dengan tenang. "Saya juga berterima kasih, Bu. Karena keraguan itu, Nita jadi punya alasan lebih besar untuk yakin pada saya." Sementara itu, para tamu VIP yang tadinya duduk dengan jarak dan dingin, kini mulai menghampiri Bayu. Beberapa bahkan menyebut nama perusahaan mereka, berharap bisa menjalin kerjasama. Tapi Bayu hanya mengangguk dan berkata pelan, "Hari ini hari pernikahan saya, bukan hari bisnis. Maaf, mari kita rayakan kebahagiaan, bukan proyek." Dan kalimat itu menjadi tamparan tersendiri bagi mereka yang biasanya memuja uang dan kekuasaan lebih dari hubungan manusiawi. Sebuah keputusan dari Bayu. Setelah sesi ramah tamah dan makan malam, Bayu naik ke panggung kecil. Ia memegang mikrofon, mengenakan setelan sederhana yang masih sama sejak pagi, dan berdiri dengan tenang di hadapan seluruh tamu. "Terima kasih kepada semua yang telah datang, yang sudah memberikan doa, dan yang sudah mengajarkan saya arti dari menjadi diri sendiri." Beberapa tamu mulai menunduk, tahu arah pembicaraan itu. "Saya tahu, hari ini banyak yang terkejut. Saya bukan orang terkenal, saya bukan tokoh politik, dan saya juga tidak suka tampil. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, dari lubuk hati saya yang paling dalam." Ia menoleh ke arah Nita yang duduk di pelaminan, menatapnya penuh cinta. "Wanita ini mencintai saya sebelum dia tahu siapa saya. Bahkan ketika dunia menyuruhnya menolak saya, dia tetap menggenggam tangan saya. Maka hari ini, sebagai suami dan sebagai pemimpin perusahaan, saya ingin menyampaikan bahwa..." Bayu berhenti sejenak. Tamu-tamu menahan napas. "Seluruh proyek kolaborasi PT Nusantara Global Energi untuk 5 tahun ke depan akan dikelola langsung oleh Nita sebagai co-director. Karena saya percaya, ia bisa memimpin dengan hati. Dan dunia butuh lebih banyak pemimpin yang seperti itu." Tepuk tangan pecah. Sorak-sorai bergema. Nita berdiri, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah meminta semua itu. Tapi justru karena itulah ia layak mendapatkannya. Andra yang terdiam. Di antara tepuk tangan itu, Andra duduk sendiri di sudut ruangan. Ia tak bertepuk tangan. Tidak juga tersenyum. Ia hanya diam, menatap kosong ke arah panggung. Beberapa orang sudah melupakannya. Tapi Andra masih menanggung rasa malu yang tak bisa ditebus oleh jabatan atau harta. Ia mencoba berdiri, hendak keluar diam-diam. Namun sebelum ia benar-benar melangkah, Bayu menoleh dan berkata ke arah umum. "Dan untuk siapapun yang pernah meremehkan saya, jangan khawatir. Saya tidak sakit hati. Saya berterima kasih. Karena dari penghinaan, saya belajar menjadi lebih kuat." Andra terhenti. Ia menggigit bibir. Lalu melangkah cepat keluar, diikuti 2 rekannya. Ia tahu, hari ini, bukan hanya ia kalah, tapi juga dipermalukan oleh kebenaran yang paling menyakitkan, keangkuhannya sendiri. Penutup malam itu. Malam itu berakhir tidak seperti pesta pernikahan biasa. Tamu-tamu pulang dengan wajah berbeda dari saat mereka datang. Banyak yang diam dalam mobil mereka masing-masing, merenungi cara pandang mereka pada orang lain. Beberapa bahkan menghapus foto-foto yang mereka unggah tadi siang, merasa malu karena sempat ikut menertawakan cinta sejati yang ternyata jauh lebih besar dari ekspektasi mereka. Dan Nita? Ia tidur malam itu bukan hanya sebagai istri seorang pria luar biasa, tapi sebagai wanita yang telah membuktikan bahwa memilih dengan hati bukan kesalahan, melainkan keberanian terbesar dalam hidup.
Cerita ini mengajarkan bahwa penampilan luar tidak pernah bisa menjadi tolok ukur nilai sejati seseorang. Dalam hidup, banyak orang terlalu cepat menilai dan meremehkan berdasarkan status sosial atau kekayaan yang tampak di permukaan, tanpa pernah tahu perjuangan, niat, dan integritas yang tersembunyi di balik kesederhanaan itu. Keberanian untuk mencintai tanpa syarat, ketulusan untuk menerima tanpa pamrih, dan kerendahan hati untuk tidak membalas hinaan dengan amarah adalah bentuk kemuliaan yang tak ternilai. Karena pada akhirnya, dunia tidak hanya menghargai siapa yang paling kaya atau berkuasa, tetapi siapa yang tetap menjadi manusia sejati di tengah ujian martabat.